Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatillahi 'alan nasi ajmain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita insyaallah mengkaji ayat yang ke-91 dan 92 insyaallah. Mulai 90 ya. Mulai 90. Bapak Ibu sekalian, qala muallif rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal muskirul ladzi yudhibul akla. Ini tafsirnya. Sesungguhnya atau hanya saja al-muskir yang memabukkan, alladzi yudhibul akla yang membuat hilangnya daya pikir. Jadi bukan akalnya yang hilang tapi daya pikirnya. Wal qimara al mustamila ala iwadin minal janibain. Begitu juga qimar, judi, al mustamil yang mencakup ala iwadin minal janibain, yang di situ ada unsur saling mengganti di antara dua sisi. Wal hijazah dalam batan yang di tafsirnya hijarah. Okay. Wal hijarah allati yuzbah indaha al musyrikun ta'ziman laha au yansabunaha li ibadatiha. Al hijarah berarti batu ya, bebatuan yang di situ kemudian disembelih. Jadi orang-orang musyrikin menyembelih binatang sembelihan di sisinya, ta'ziman laha, sebagai bentuk pengagungan terhadap sesembahan itu. Ya. Au yansabunaha li ibadati, atau menancapkan sesuatu untuk kemudian diibadai. Wal qidah allati kanu yatlubuna biha ma qasama lahum minal ghaib. Jadi sesuatu yang qidah itu alat yang kemudian mereka jadikan sebagai sarana untuk meramalkan sesuatu yang gaib. Kullu dzalika itsmun, itu semua termasuk dosa. Ya. Min tazyini syaitan, termasuk dari upaya yang dilakukan jadi dihiasi oleh syaitan. Fattakhidhu an fabtaidu anhu la'allakum
tafuzuna bihayatin karimatin fid dunya wa na'imil jannati fil akhirah. Karena itu jauhilah oleh kalian, mudah-mudahan dengan kalian menjauhi itu semua, maka hidupnya akan mulia di dunia dan mendapatkan kenikmatan kenikmatan surga di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Qurtubi rahimahullah memberikan penjelasan dalam tafsir beliau itu dengan menyebutkan munasabah, kaitan ayat 90 ini dengan ayat sebelumnya. Jadi ternyata para ulama itu begitu manhajnya. Apa kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kata beliau, ini kesimpulan yang saya simpulkan, an-nida'u li adami tahrimi thayyibat. Jadi di ayat yang ke-86 itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, thayyibat. Nggih. Kenapa? Karena hak menghalalkan dan mengharamkan ada di tangan Allah. Yang kedua, lanjutannya, wa adamul i'tida. Tidak boleh juga bersikap melampaui batas. Nggih, baik ketika menikmati hidangan at-thayyibat atau jangan sampai melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah, yaitu tidak membuat aturan yang di situ menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu di sini bisa dua sisi. Adamul israf, kulu washrabu wala tusrifu. Tidak boleh berlebihan. Ya, sampai perutnya itu melegendar. Kenapa ini? Kenapa? Jemblung. Itu. Mbah-mbah kita itu ngomongnya begitu. Wala tusrifu. Jadi secukupnya. Nah, kita ini mohon maaf terkadang sampai penyakitnya beragam. Nggih. Itu satu. Karena pola hidupnya berlebihan. Nggih. Berlebihan. Kalau konsepnya seperti Rasul itu kan ya, makan di saat lapar, berhenti sebelum. Nah, kita kan boten enggak? Gitu. Dalam iya, apalagi pada saat puasa. Malamnya enggak sahur. Semua menu itu sudah iya, kayak oh itu. Gitu. Jadi itu termasuk tidak melampaui batas. Adamul tidak. Termasuk pengertian tidak boleh melampaui batas diantaranya adalah batas yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 8 lanjutannya, an-nida' litana'um bil halal thayyib. Seruan Allah untuk kita agar kita menikmati anugerah Allah yang halal lagi baik. Ini kan sering kita kasihan dengan kambing, Pak. Kambing itu disalahkan menjadi penyebab kolesterol. Saya kebetulan waktu itu dengarkan makan kambing, oh kandungan kolesterol itu tinggi macam-macam. Saya katakan, nelpon saya, mohon maaf, kambing itu tidak mengandung kolesterol, ya, hanya mengandung cempe. Nah, gitu. Gitu, lurus kan? Enggak. Jadi yang salah itu bukan kambingnya, kan ngeten. Dalam lah, kenapa Rasulullah SAW itu tradisi. Jangan lihat nanti dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah itu sepekan sekali, Pak, menikmati ghanam, kambing.
sepekan sekali, dan itu kambing muda. Jadi 10 bulan ke bawah, 6 bulan ke atas. Itu konsumsinya sepekan sekali, Pak. Dalam nggih sate cempe. Itu Rasulullah SAW. Utsman bin Affan pun juga begitu. Menantunya mengikuti jejak mertua. Boten. Dari seminggu sekali lah. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunahnya ke Kairo. Nggih, Kairo itu kambing muda juga. Oh, ngeten. Nah, tinggal jenengan minta rekom aja sama dokter. Nggih. Jadi itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara fisik kan kuat, gitu. Usia 61 tahun masih menempuh perjalanan menuju Tabuk. Lebih dari 750 km dan jalan kaki, Pak. 75 kilonya karena 750 km itu dibagi 10 orang. Dengan satu onta 10 orang yang menaiki gantian. Rasulullah SAW termasuk itu. Dan tidak pernah tercatat Rasulullah itu asam urat, kan ya? Gitu, kolesterol, betul. Dan tidak sanggup antangin JRG, tidak masuk angin, gitu. Padahal tanpa, ya kan? Kalau kita nggak kita masih pakai jaket. Nah, kita naik sepeda motor aja dari sini umpamanya ke Bangil hanya pakai kaos saja. Nah, pulang itu sudah masuk angin, greges itu. Nah, jadi ya maksudnya at-tana'um bil halal begitu. Menikmati anugerah Allah yang halal lagi baik. Begitu. Intinya segala sesuatu dikonsumsi tanpa berlebih. Karena perintah Allah kulu washrabu wala tusrifu. Nah, kita itu bermacam-macam karena olahannya macam-macam, gitu. Nggih, wadah bahannya keju, wis macam-macam. Kalau orang dulu kan pisang nggih dikukus, nggih. Pohong juga dikukus. Sekarang sudah dikukus, digoreng pakai keju, nggih. Terus pisangnya pisang keju coklat. Campur sudah. Jadi terlalu banyak. Nggih. Gitu. Ini di ayat. Jadi yang ke-88, jadi ini kaitannya pertama haknya tidak boleh melampaui wewenang Allah, yaitu menghalalkan yang baik, mengharamkan yang baik atau menghalalkan yang ini. Jadi tidak boleh tahrimut thayyibat, begitu juga tidak boleh tahlilu al-khabith, menghalalkan yang buruk juga tidak boleh. Kaitannya itu. Yang kedua di ayat 88 Allah menjelaskan tentang masalah sumpah, gitu. Al-aiman, sumpah. Ada sumpah yang kemarin kita sampaikan ada 3 macam sumpah. Ada yaminul laghu, sumpah yang tidak dianggap, nggih, seperti wallahi tadi sudah mandi. Nah, itu namanya sumpah laghu. Tapi kemudian ada yamin al-munaqid, sumpah yang di situ kemudian ada kafarah. Kita jelaskan yang lalu. Kemudian sumpah al-ghamus, yaitu bersumpah tetapi di situ bertentangan dengan yang dikehendaki, gitu. Seperti umpamanya menyatakan demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi yang benar, jujur. Itu kan ngoten, sumpah. Tapi ternyata kesaksiannya tidak jujur, padahal janjinya sumpah dengan atas nama Allah. Itu dinamakan yamin al-ghamus, dan ini yang diancam oleh Allah dengan neraka. Setelah beraiman, ini kaitannya ada dengan Allah, ada kaitannya dengan sesama al-insan. Kan ngaten. Setelah itu Allah menjelaskan kepada kita seruan Allah untuk ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah tidak
menggunakan larangan, Pak. Tidak menggunakan langsung perintah meninggalkan. Yeah. Ini di sini Allah menyampaikan informasi saja pertama. Innamal khamru, hanya saja khamr. Khamr itu sesuatu yang menutup akal pikiran kita untuk berpikir jernih. Itu khamr. Jadi ma yukhamirul akla. Karena itu jilbab, sesuatu yang menutup yang dipakai oleh wanita dikatakan khimar. Nggih. Ya. Kemudian sekarang hijab, nggih, macam-macam lah. Hijab pun sekarang ada banyak macam, ada hijab syar'i, ada hijab tidak syar'i. Nggih. Napa niku? Ya rambutnya ditutup tapi belakangnya masih nggih, masih dada ngeten. Nggih. Nggih. Ya yuk, makanya hijab itu. Kemudian ada yang jilbaban tertutup di sini, gitu kan? Pakaiannya segini. Nggih. Kan ngaten. Itu hijab. Innamal khamru, sesungguhnya khamr itu wal maisir, judi. Termasuk jenengan harus hati-hati itu ketika ada promo, nggih tak? Promo. Nggih. Apa promonya? Ngeten, Pak. Anda belanja 50.000 minimal mendapatkan kupon. Satu kupon. Berhadiah satu mobil Innova. Oh. Nggih. Nggih. Hadiah utama. Ini bisa masuk dalam kategori maisir kapan? Satu, ketika kita membeli sebenarnya kita tidak perlu, tidak perlu terhadap barang itu, tapi kita beli karena kenapa teriming-iming ini? Tergiur dengan mobil Innova. Jadi membeli sesuatu yang di luar ini hanya untuk ingin mendapatkan kupon. Yang kedua adalah dari mana mobil ini hadiahnya. Kalau kemudian diambilkan dengan up harga, harganya di up, dinaikkan, untuk dengan perhitungan sudah otomatis mereka. Maka di sini ini yang menjadi problem. Jadi sebabnya. Kecuali ada satu sisi mobil Innova itu memang diberikan oleh si pemilik showroom itu, pemilik toko itu. Artinya tidak diambilkan dari, alias diambilkan dari dana promo. Promo ini diambilkan dari 1% dari keuntungan. Begitu. Jadi misalnya dengan harga 50 ini dia kulaannya umpamanya 25. Dijual seperti biasa dengan harga pada umumnya. Tapi ini diambil kok 1% dari situ untuk umpamanya sebagai biaya promo. Sehingga tidak ada kaitannya. Ini baru menjadi masih ada di antara yang membolehkan. Tapi kalau diambilkan dari satu up harga, kemudian alias diambil dari dana si pembeli, maka itulah yang diseret oleh para ulama dimasukkan dalam pengertian maisir. Makanya lebih baik ya nyantai saja. Sekarang kan ngaten, lembaga-lembaga keuangan gitu promo membuka tabungan senilai sekian mendapatkan emas 1 gram. Umpamanya Anda nabung 1,5 juta, maka mendapatkan 1 gram emas.
Nggih. Tapi di situ ada tertulis di sini. Nggih. 1. Promo sewaktu-waktu akan berubah. Kemudian sesuai dengan ketentuan. Ketentuan dan syarat berlaku. Apa syaratnya? Selama minimal 1 tahun tidak diambil. Padahal tidak disampaikan gitu dengan. Nah, itu problem itu, Pak. Nah, di situ. Nggih. Jadi di sini. Makanya sepuh harus hati-hati. Nggih. Kalau di lembaga keuangan syariah itu yang saya pernah dengar, saya berdialog langsung, 1, ini disampaikan di awal. Jadi itu. Yang kedua, ternyata mereka menghitung dari keuntungan, Pak. Saya diskusi 1 tahun ini kalau kemudian dijual, disetarakan dengan 1,7% per bulan. Jadi kalau 1 tahun kan kali 12 ini, Pak. Nggih toh? Nggih, 1,7 kali 12. Kan ketemunya 1 saja ini, 7 14. Sudah 16% per tahun. Nah, dari sini mereka ngambilkan. Padahal mereka ke kita berapa? 0,4% dari sisi yang dibagi hasilkan. Padahal gitu. Ini untuk kita. Makanya ketika jenengan membuka itu harus detail. Karena rata-rata ini yang tidak tersampaikan. Oke, jenengan itu kalau membuka rekening, buka itu jenengan sebelum tanda tangan lihat itu di bagian belakang berapa porsi bagi hasil kita. Itu harus. Kalau tidak jenengan tidak buka, jenengan tanda tangan sini. Nah, itu bahaya. Karena di situ nanti mereka bermain. Tapi kalau mereka sudah menjelaskan ini bagi hasil jenengan, dengan mendapatkan emas ini bagi hasilnya jenengan setara 0,4% per bulan. 0,4 ini bukan dari 1,5, dari keuntungan bank secara keseluruhan. Padahal dia jualnya 1,6. Berapa selisihnya? 1,2. Ketika jenengan tidak ada emas, itu mereka akan memberi 0,5 sampai 0,6. Coba kalau jenengan tetap seperti biasa 0,6. Mereka hitung-hitung ini, Pak. Begitu. Makanya kalau di lembaga keuangan itu selalu itu. Makanya kalau di keuangan di lembaga keuangan syariah itu harus dijelaskan. Customer service wajib menjelaskan kepada calon penabung. Berapa bagi hasilnya? Begitu harus sampaikan. Karena kalau enggak, kalau di bank konvensional itu ketentuan bisa berubah sewaktu-waktu. Jenengan tuh beli aja di KPR atau sudah sepeda motor saja. Itu di bawah ada tulisan itu. Jadi ketika terjadi perubahan harga, suku bunga yang seperti yang sekarang ini naik kan suku bunga, ada yang turun gitu kan, itu langsung, Pak, tanpa ada pemberitahuan kepada kita, tiba-tiba angsuran kita naik. Itu di lembaga keuangan konvensional. Ngaten. Kalau BSI mengadakan hadiah langsung diberikan itu gimana? Delang nggih? Itu dihitungnya di situ, menjenengan itu menjelaskannya di situ. Customer service nanti menjelaskan. Saya yakin ketika mereka memberikan itu ngambil keuntungan kita. Karena itu disepakati di awal ditentukan keuntungan kita sekian, diturunkan, Pak. Kenapa? Karena mereka menghitung selisih itu dalam waktu 1 tahun. 1 tahun itu dihitung selisihnya. Itu tadi kan saya ambilin gambar 1,5 juta. Padahal minimal itu adalah 10 juta. 10 juta itu mereka hitung. Rata-rata sekarang umpamanya dengan 10 juta
kita mendapatkan umpamanya 110.000 per bulan misal, itu diberikan kepada kita 80 sesuai dengan perjanjian yang ditulis. Makanya jenengan kalau buka itu dibuka harus lihat bagian akhir itu sebelum tanda tangan nasabah, itu mesti porsi bagi hasilnya disebutkan gitu, karena diambilkan untuk itu. Ngaten. Nggih, kalau itu makanya kalau tidak dijelaskan itu yang bermasalah dari sisi syar'inya. Kalau tidak dijelaskan. Nggih. Kemudian wal ansabu. Ansab ini patung nggih. Para ulama memberikan definisi at-taf al-asnam. Wal azlam ini untuk adu nasib gitu. Nggih. Kalau orang dulu itu pakai tombak, Pak. Tombak gitu. Itu mau keluar, coba dulu seret. Kalau jatuhnya ke bawah, berangkat. Tapi kalau yang bagian atas yang tumpul itu tidak berangkat, ini sial berarti. Begitu. Jadi sialnya ditentukan oleh tombak. Kata Allah, rijsun, kotor, buruk, min amalish, iya, ini semua pekerjaannya setan. Padahal kita diseru oleh Allah untuk wala tattabi'u khutuwatis setan. Nggih. Jadi itu perbuatan setan. Setan itu terdiri dari jin dan manusia. Jadi kalau mengajak temannya untuk judi, nggih, untuk minum khamr, nggih, atau kemudian adu nasib, itu namanya setan. Nggih. Cuman ketika kita ngomong setan, mereka tidak mau. Apalagi kalau kita disampaikan di media sosial, kena undang-undang ITE. Padahal bahasa Al-Qur'an rijsun min amalis setan. Dikatakan setan tidak mau. Nggih. Padahal minum khamar. Padahal dia pejudi. Jenengan cermati. Peminum, nggih. Kemudian yang main judi itu wajahnya tidak akan cerah, Pak. Meskipun pakai make up macam-macam dah. Ya, tidak akan cerah. Berbeda dengan orang yang tidak minum khamar, salat 5 waktu, beda. Wajahnya akan cerah, munawwar katanya, bercahaya wajahnya. Karena itu kata Allah, ketika Allah menyatakan ini memang aktivitas setan, maka perintahnya kepada kita, fajtanibuhu, jauhi, hindari. La'allakum mudah-mudahan dengan menghindari mengikuti langkah-langkah setan kita akan sukses. Kemudian Allah menjelaskan kenapa itu dikatakan setan dan kita diperintahkan untuk menjauhi, karena Allah menjelaskan latar belakangnya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Karena setan itu ingin menghadirkan di tengah-tengah kita permusuhan dan nggih, baghdha itu nggih, marah terus gitu, sengketa itu, Pak. Nggih. Jadi ini pelaku-pelaku judi itu nggih sama, ayyuki abainahumul adawah. Meskipun teman dekat, Pak, itu akan terjadi adawah wal baghdha. Kenapa? Karena temannya. Lah setan itu selalu menghadirkan permusuhan. Adalah. Ya, permusuhan dan pertentangan, pertikaian di dalam khamr itu. Peminum khamr rata-rata tengkar dengan sesama mereka. Begitu juga judi. Nggih. Kemudian setan itu, khuturatus syaitan, bahayanya setan dan amalnya itu satu,
selalu menghadirkan permusuhan dan pertentangan, pertikaian. Yang kedua, menghalang ke orang-orang muslim dari zikrullah. Kan tidak mungkin umpamanya ini main judi Al-Fatihah, kan tidak mungkin. Mau ngocut Bismillahirrahmanirrahim, tidak mungkin Pak, gitu, tidak mungkin. Mau minum khamar Al-Fatihah, tidak mungkin. Oh enggak, nyontek dokter itu. Enggak. Bismillah astainu billah, mudah-mudahan sembuh, kan ngaten. Kalau orang dulu jodoh, nggih. Jodoh ya, bismillah. Moga-moga jodoh. Jodoh atau jodoh? Jodoh, nggih. Saddul muslimin an dzikrillah. Jadi khamar itu termasuk juga setan menghalang-halangi orang untuk ingat Allah. Termasuk menghalangi orang anis salat. Wa yasuddakum, menghadang kalian dari zikir pada Allah, menghadang dari salat. Makanya Allah menggunakan pertanyaan, fahal antum muntahun, tidakkah kalian tinggalkan? Ngaten pertanyaan Allah. Padahal di atas sudah fajtanibuhu. Di sini Allah ajak berpikir. Ini loh dampaknya ketika minum khamr dan judi, permusuhan di antara kalian, pertentangan, pertikaian di antara kalian. Yang kedua, menghadang kalian dari sholat. Hoi, nah, ini dia, andoan. Nggih. Itu kalau di Lumajang itu jenengan cer. Nggih. Dalam? Oh iya, penerbang. Itu duet itu. Adu ketangkasan kecepatan. Nah, itu selalu. Kok itu? Pilkades saja sudah ada. Enggak. Pilkades. Makanya bahasa Allah, fahal antum muntahun, tidakkah kalian tinggalkan? Begitu kata Allah. Kenapa tidak tinggalkan? Ini min amali syaitan, rijsun, kotor, gitu kata Allah. Di ayat yang ke-92 Allah mengajak, wa atiullah. Jadi kalau kalian taat kepada Allah, hentikan ini. Ayat ini kan mengisahkan tentang kondisi saat itu, Pak. Orang Mekah, orang Madinah ketika musim dingin, musim syita, musim dingin itu untuk menghangatkannya dengan khamr. Khamrnya terbuat dari inap, dari anggur. Untuk menghangatkan itu. Itu dulu. Tapi kan Allah bertahap itu, karena ini menjadi kebiasaan. Saat itu kemudian dikatakan bahwa khamr itu ada sisi yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihima itsmun kabiru. Tapi di situ sebutkan ada manfaatnya. Itu pertama. Tahapan pertama. Diajak berpikir. Yang kedua Allah mengatakan jangan salat wa antum sukar, la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi kamu jangan salat di saat kalian sedang mabuk. Begitu. Tapi saya belum berhenti. Baru kemudian Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, tinggalkan, jauhi. Kemudian Allah wal antum muntahun, buang semua saat itu. Selesai. Nah ini Allah mengajak pada kita, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Bagaimana penjelasan tafsirnya itu? Atiullah wa atiur rasul bimtithali ma amara asyar'u bihi. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wajtinabi ma naha anhu,
dan dengan cara menjauhi apa yang dilarang. Wahdharu, ini wahdharu, hati-hati. Maksudnya wahdharu minal mukhalafat. Hati-hati jangan sampai kemudian terjerumus di situ, menyimpang dari aturan Allah. Itu kata Allah. Kenapa? Kata Allah, fa in a'radtum an dzalik fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul dengan meninggalkan minuman khamr, meninggalkan judi, meninggalkan beribadah kepada patung, meninggalkan bermain azlam ini, adu nasib, gitu ya. Fa in tawallaitum fa'lamu, ketahuilah annama ala rasulinal balaghul mubin. Rasulullah hanya menyampaikan. Sudah. Jadi berarti kita pun juga begitu, Pak. Kita ini hanya balagh saja, menyampaikan perintah Allah. Meninggalkan atau tidak terserah Anda. Begitu kata Allah. Maunya begitu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Di sini dikatakan annama ala rasulinat tabligh, at-tablighu lana lima amarallahu bihi bitablighi wa qad ballagha, dan Rasulullah sudah menyampaikan fa in ihtadaitum fali anfusikum, kalau kalian mendapatkan hidayah dan mengikuti itu, kebaikan itu kembali kepada kita. Wa in asa'tum fa 'alaiha, tapi kalau kita tidak mau, ya sudah, hukuman itu menjadi hak bagi kita karena kita menyimpang dari aturan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan tentang haknya Allah pertama, kemudian tentang kafarah, berikutnya tentang khamr. Kemudian setelah itu, setelah dijelaskan, Allah menjelaskan kita tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita mau taat pada Allah, ya sudah, tinggalkan khamr, judi dan sejenisnya, tinggalkan. Kalau putih cinta kepada Allah dan Rasul. Nggih, begitu Bapak Ibu sekalian. Ada yang perlu didiskusikan? Datang ya. Monggo, monggo. Nggih. 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 Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak tahu, Pak. Loh. Nggih. Yang nggih. Jadi kalau kita beli, di situ tidak ada penjelasan apapun tentang promo, nggih. Beli, terus ternyata di dalamnya ada emas, ya enggak apa-apa, sudah. Nggih. Karena itu wong jenengan enggak tahu. Dalam buatan enggak tahu. Yang menjadi masalah itu ketika ada tulisannya big promo. Promo besar-besaran promonya. Nah, begitu kan? Nah, dalam konteks ini perlu penjelasan para ulama, itu harus ini boleh ndak tidaknya. Makanya Pak, kenapa sih Khalifah Umar itu membuat kebijakan tidak boleh bertransaksi di pasar, baik pasar tradisional atau pasar modern, kecuali mereka faham terhadap kitabul buyu, konsep jual beli. Itu di masa Khalifah Umar ngaten. Jadi tidak boleh masuk bertransaksi di pasar kecuali ngerti kitabul buyu. Dan ini ada pengawasnya. Pengawas pasar waktu itu perempuan, Pak. Karena beliau pakar tentang bab pasar memasar. Itu diawasi betul. Karenanya tidak ada di sini apa namanya, adanya ihtikar gitu. Ihtikar. Coba jenengan
kemarin itu ketika ada informasi tanggal 1 September ada kenaikan BBM, gitu. Itu para pedagang nimbun. Lah ini tidak boleh dalam Islam, Pak. Tidak boleh. Ihtikar itu tidak boleh. Beli banyak, disimpan, nunggu. Gitu. Jenengan umpamanya kulaannya 7.650. Pas naik misal seperti yang disimulasikan 10.000. Waduh, untung 2.350. Lah 100 liter lah wis. Nggih. Ini tidak boleh dalam Islam. Loh kan jenengan bukan pedagang. Kalau jenengan untuk diri sendiri ya monggo. Kan untuk pribadi. Ini masalahnya dia kemudian dijual. Itu tidak boleh. Dalam Islam ngoten. Inilah menjadi sebab kenapa kalau putra-putri jenengan, cucu ada minat bisnis, diajari tentang konsep jual beli. Supaya apa? Hasil jual belinya nanti berkah. Jual beli. Bisnis ngerti dulu. Sekarang kan semua lembaga pendidikan diajari tentang bisnis, gitu. Selalu promonya tamat langsung kerja. Kan gitu. Jadi bukan, mestinya faham. Anda faham silahkan berbisnis. Di sini problem kita itu di sini, Pak. Pendidikan konsep kita saat ini. Gitu. Nah, inilah yang harus kita ingatkan. Nah, bagi yang terakhir bisnis, begitu juga yes kuliner dan lainnya. Fahami halal haram, jenis yang tidak boleh ini silahkan. Kalau sudah begitu jenengan bisa bisnis jualan dijamin 100% halal, higien sesuai dengan syar'i. Itu jualan jenengan. Lah cuman seperti itu terus yang jualan tidak jilbaban ya problem lagi. Jadi tetap. Nah, inilah Pak. Jadi ini pentingnya kita ngaji itu di situ. Nggih. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Kalau kita penggunaan semacam Nggih. kalau dalam kandungan obat itu kalau tidak ada kandungan alkoholnya memang bisa merusak isi bagian daripada komposisi obat. Contohnya sirup untuk Nggih. Nggih. Kalau babnya di situ ada LP POM, nggih. Kemudian ada sertifikasi halal, Pak. Nggih. Sertifikasi halal untuk produk. Nggih. Jadi kalau saya di sini yang sudah mendapatkan legalitas halal dari yang berhak mengeluarkan itu. Sudah itu aja. Jadi kalau sudah produk, berarti kita ketika menggunakan produk yang sudah dijamin kehalalannya. Kecuali hal-hal yang di situ seperti contoh ini yang dulu nggih, ada yang untuk jantung atau apa itu. Itu salah satu bahan bakunya dari babi, Pak. Itu diletakkan di bawah lidah untuk membantu pernafasan. Ketika tidak menggunakan jenis itu tidak bisa. Maka penggunaan berarti ini menggunakan istilahnya darurat. Ad-darurah tubihul mahdur, tapi ad-darurah tuqaddar biqadariha. Mata. Nggih, cekap. Orang yang jilbaban bukan karena sa'i, karena rambutnya putih. Ya itu kembalian niat kan, nggih. Niat. Wah, kalau babnya niat ini urusan yang bersangkutan. Ngaten, Mbak Ci. Kita menghukumi dia sudah menutup aurat selesai. Kan ngaten. Rambut putih tidak ada rambut mau itu. Itu urusan niat nggih. Karena innamal a'malu. Nah, jadi kita nahkumu bidzawahir ngaten. Nggih. Terakhir. satu tentang promo kajian tadi secara feedback setelah manusia insya Allah tergerak dia. Yeah. Kalau saya ada
dengan ganjar itu gimana kalau saya pasang kontak jalan dan itu kok nggih. Mboten. Ini dilihatnya di sini aja, Pak. Ini dari mana dana itu diambilkan? Dana anunya itu, hadiahnya itu. Kalau hadiahnya dari masyarakat, nggih. Masyarakat ini artinya semua iuran, nggih. Gitu. Donatur. Kalau di sini umpamanya dari kita mau funback dapat hadiah televisi dari pabrik TV, ya dari pabriknya, ya tidak ada masalah. Kan tidak diambil dari ini. Kalau kemudian setiap peserta membayar, itu yang tidak boleh, Pak. Di situ problemnya. Iya. Sama dengan lomba burung kan? Iya. Iya, Mbak, iya. Dalam kalau hanya dari sponsor saja silakan. Umpamanya di sini pengajian bagi mereka yang hafal ayat 1 sampai 100 dapat hadiah dari Vion, ya sudah, kan bukan saya yang ngasih, Vion, tidak ada masalah, Pak. Itu contoh. Nggih, cekap nggih Bapak Ibu sekalian, karena sudah hampir jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal saleh kita. Hadirnya kita dicatat oleh Allah sebagai sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan ini sebagai pengantar yang Allah antarkan kita untuk memperoleh husnul khatimah. Keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri kita diantarkan oleh Allah menjadi putra-putri yang saleh dan salihat, yang senantiasa memohonkan ampunan untuk kita saat kita menghadap Allah kelak. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.